Halo para guru. Kurikulum Merdeka juga diterapkan di SMK. Hal tersebut mempengaruhi beberapa hal sehingga mengalami perubahan. Salah satunya adalah komponen pembelajaran. Nah, bagaimana perubahannya? Yuk kita bahas. Berikut adalah beberapa komponen pembelajaran SMK yang berubah. Pertama, spektrum keahlian disesuaikan dengan kondisi dunia kerja. Nah, terdapat 10 bidang keahlian dan 50 program keahlian. Kedua, struktur kurikulum terdiri dari 2 kelompok yaitu umum dan kejuruan. Waktu praktik kerja lapangan atau PKL yaitu 6 bulan di kelas 12 pada SMK program 3 tahun dan minimal 10 bulan di kelas 13 pada SMK program 4 tahun. Kemudian, pembelajaran boleh disampaikan dengan menggunakan sistem blok dengan model belajar, project based learning, dan proporsi jam pelajaran yang disesuaikan dengan program keahlian. Selanjutnya, bahan ajar digunakan untuk mendukung pembelajaran dan pelatihan terhadap kompetensi yang ada di dunia kerja. Yang kelima, guru yang mengajar diarahkan agar memiliki kompetensi setara dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Instruktur dunia kerja juga didorong untuk ikut mengajar. Terakhir, sarana dan prasarana diarahkan agar dilakukan analisis benchmarking sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jumlah bidang keahlian menjadi 10 dan dibagi menjadi 50 program keahlian. Jadi, kompetensi keahlian tidak lagi masuk ke dalam spektrum keahlian. Capaian pembelajaran atau CP pada level konsentrasi keahlian adalah kompetensi minimum pada keahlian tersebut. SMK dan pihak mitra dunia kerja dapat mengembangkan tujuan pembelajaran sesuai dengan konteks ketenagakerjaan dalam dunia kerja tersebut. Struktur kurikulum pada SMK berubah pada mata pelajaran. Di sini terdapat mata pelajaran yang semula diorganisasikan dalam 3 kelompok, yaitu muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan, disederhanakan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok umum dan kelompok kejuruan. Kelompok umum adalah kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk peserta didik menjadi pribadi yang utuh, sesuai dengan fase perkembangan, berkaitan dengan norma-norma kehidupan atau baik sebagai makhluk yang berketuhanan yang Maha Esa, individu, sosial, warga negara kesatuan Republik Indonesia maupun sebagai warga dunia. Sedangkan kelompok kejuruan yaitu kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk peserta didik sebagai individu agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja serta ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Mata pelajaran informatika berisi berbagai kompetensi untuk menunjang keterampilan berpikir kritis dan sistematis, guna menyelesaikan beragam permasalahan umum yang meliputi penerapan logika, proposisi, berpikir komputasional, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan sistem komputasi, penggunaan jaringan komputer dan internet, penerapan keamanan data dan informasi, analisis data, penerapan algoritma pemrograman, memahami dampak sosial informatika, dan penerapan teknologi digitalisasi industri. Mata pelajaran Project Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial di sini berisi muatan tentang literasi ilmu pengetahuan alam dan sosial yang diformulasikan dalam tema-tema kehidupan yang kontekstual dan aktual. Jadi gimana? Apakah perubahan kurikulum akan meringankan para peserta didik dan tenaga pendidik? Yuk sharing di kolom komentar.